Tapi ketika ada sub pembahasan dengan menggunakan kata logika mistika, ya kita mempertanyakan. Karena mistika itu punya sejarah panjang, bukan dibangun mulai Dari kemarin. Kalau kita bicara ikut logika eksistensi, 1+1 mestinya bukan 2, satu lagi. 1 lagi. Mmm. 1+1 sama dengan 1 sama karena 1 semua itu adalah 1. Assalamualaikum Bang Labib. Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah. Bang Labib, kita mau bincang-bincang tentang logika lagi, cuma aku lihat nih di algoritmanya TikTok, itu kan lagi orang seolah-olah terpana sama buku Madilog, Tan Malaka. Tan Malaka orang yang concern juga dalam logika, Bang Labib. Nah, kalau kita lihat di Madilog itu, Tan Malaka membahas tentang materialisme, dialektika, sama logika. Cuma ada satu poin yang menarik, mungkin Bang Labib juga pernah bahas di VT-nya tuh, tentang logika mistika. Nah, coba dong Bang Labib urai antara logika mistika, terus sama logika formal gitu. Dan mungkin proses dialektisnya tuh seperti apa Bang Labib? Jadi sebetulnya ketika kita mendengarkan kata logika kan kita sudah pasti punya gambaran apa itu logika, kan begitu juga mistika. Karena masing-masing kata itu tidak muncul di ruang kosong. Tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Bahasa itu Ada kan preteksnya. ya kan ada latar belakangnya, ada bahkan kalau sekarang mungkin ada copyright-nya. Anda buat istilah apa ada. Jangan-jangan sudah ada yang mendaftarkan Ada merek itu dagang. merek. Nah, begitu juga semua terma-terma dalam sains maupun dalam filsafat itu ada dasarnya peletakannya, pemilihannya. Meskipun tidak semuanya itu sesuai dengan arti bahasanya, tapi secara terminologis itu sudah memiliki makna khusus. Makanya kalau kita menggunakan sebuah kata, ya kita harus kembali kepada makna yang karena itu orang mengenalinya. Terserah kita setuju atau tidak. Maksudnya kembali ke Penggunaan lahir kata itu pertama kali iya. atau etimologinya. Ya, kalau enggak akan muncul kesalahpahaman. Ternyata kita menggunakan istilah ini, tapi yang kita maksud ternyata berbeda kan akhirnya orang punya tidak akan sampai kepada tujuan yang sama gitu. Karena kan di filsafat kadang gini Bang Labib, ada kata secara etimologi, kata secara terminologi, dan kata menurut versi bangunan pemikirannya. Ya, Dia bangun istilah bangun tersendiri. istilah. Ya, makanya perlu diperjelas. Makanya kita tidak kemudian serta-merta mengkritik setiap kali ada orang menggunakan kata dan kata itu ternyata tidak sama dengan makna etimologisnya maupun makna terminologisnya. Kita masih memberikan sebuah mempertimbangkan konteks, zaman, situasi, budaya, sosial saat kata itu digunakan. Atau saat si penulis itu yang menggunakan kata itu dalam konteks histori seperti apa? Makanya maksudnya ketika dia menggunakan itu kita harus melihat meskipun itu tidak diungkapkan dalam ketika dia menulisnya atau ketika dia mengucapkan, tapi kan hermeneutika memaksa kita untuk memahami bagaimana kata itu diungkap dengan melihat konteks di mana dia berada. Rekam sejarah autornya lah. Iya. Nah, kita tahu Tan Malaka itu hidup pada masa apa dan bagaimana situasi masyarakat saat itu. Nah, dengan kalau kita menggunakan kata logika itu dengan makna yang sebenarnya, begitu juga mistika makna sebenarnya, boleh jadi akan berbeda dengan konteks yang latar belakang historis, pergulatan-pergulatan yang dialami dengan makna aslinya. Itu bisa kita memahami. Tapi ini Bang Labib, kalau menurut aku buku Madilog itu dibaca hari ini, orang lebih fokus sama logika mistika daripada logikanya. Jadi orang mengkritik logika mistika maksudnya ini orang-orang yang nggak menggunakan pikiran gitu. Menurut aku itu kan kesalahpahaman juga dalam baca. Menurut Bang Labib, di zaman buku itu pertama kali keluar, apakah orang juga paham? Atau jangan-jangan buku itu belum layak untuk dirilis sekarang? Boleh jadi memang melampaui. Itulah kejeniusan dan kehebatan seorang Tan Malaka. Dia akan mengetahui bahwa ini mungkin tidak dibaca, tidak dipahami karena waktu itu literasi kan sangat rendah. Kita juga baru itu pun setelah reformasi orang membuka diri. Dulu baca Tan Malaka, buku Tan Malaka di mana orang sembunyi-sembunyi, besok belum tentu pulang ke rumah. Ya, artinya di era kelangkaan informasi, Tan Malaka tidak bisa dipahami.
sekarang era arus deras informasi juga nggak dipahami. Karena yaitu kita tidak bisa melihat, tidak semua orang akan punya pertimbangan konteks saat buku istilah itu digunakan. Maka kalau kita bicara tentang logika mistika, ini kita maunya dengan memaklumi situasi, kondisi, konteks di mana dia berada, dan itu kita tidak benar-benar punya gambaran yang utuh, atau kita kalau mau pendekatannya akademis, ya kita harus adil. Dengan semua keagungannya, dengan semua kekaguman kepada perjuangan, apalagi pahlawan, itu kita jangan sampai kita ragukan itu. Jangan kita itu campur udah adukan. selesai kalau itu Sudah ya? selesai. Saya itu sudah menziarahi Tan Malaka 2 kali. Ya. Satu bareng sama aku juga. Oh iya betul. Jadi kita sudah pernah lah soal keagungan itu. Tapi mengagumi seseorang itu bukan berarti kemudian kita mengkuduskannya. Kita kan berpikir logis. Iya. Logis, kita bedakan antara apa dan siapa. Siapanya. Kita menghormati dia karena gagasannya, karena perjuangannya, karena pengorbanannya. Tapi kemudian tidak membuatnya dia tidak bisa disentuh. Kalau sebagai siapanya sudah selesai. Kalau sebagai apanya itu Nah, itu masuk kita ranah akademis, kita harus kritis. Maka dari itu dengan semua penghormatan itu, dan saya kira kita tidak perlu baca manakibnya besar-besar bagaimana perjuangan dia sampai dia terbunuh, terasingkan di Kediri, tempat dia lahirnya di Bukit Tinggi ya, di Padang, di daerah Sumatera lah intinya. Dia bisa di daerah yang begitu jauh, itu menunjukkan betapa orang ini gigih dan tidak mendapatkan apa-apa. Orang nama Syahrir masih dikenal, Bung Karno, Bung Hatta masih dikenal, tapi ternyata yang membangun landasan awal kebangkitan masyarakat rakyat pada saat itu adalah kontribusi dari Tan bisa Malaka. menggerakkan orang dari jauh lewat surat menjorah. Iya, artinya kita harus acungi jempol. Tapi ketika kita bicara tadi itu logika mistika yang dibahas, kita tidak bahas tentang logika, tidak bahas tentang materialisme, dialektika, kita tidak bahas tentang logika, kita tidak bahas. Tapi ketika ada sub pembahasan dengan menggunakan kata logika mistika, ya kita mempertanyakan, karena mistika itu punya sejarah panjang, bukan dibangun mulai Dan kemarin. itu term yang khas dalam filsafat apalagi kan. Iya, filsafat dalam mistik, kalimat mysticism. Kalau kita search di AI apa itu mysticism, itu ada maknanya, tidak ada hubungannya dengan perdukunan, tidak ada hubungannya Kalau dengan dalam istilah logika knowledge by reason itu kan. knowledge by reason, intuitional knowledge, kan juga itu juga masuk dalam kategori mistik. Jadi ada sesuatu, memang gaib, boleh jadi ada kata yang agak sedikit membuat orang kata gaib. Ya, gaib itu padahal invisible. Gaib itu immaterial. Gaib itu yang tidak bisa dikenali dengan indera, itu juga dianggap gaib. Orang yang tidak hadir di depan kita secara konkret itu bisa dianggap gaib juga. Makanya gaib itu absence. Orang yang tidak masuk di kelasnya absen, bukan berarti dia tidak ada. Tapi dia tidak presence. Tidak kita Daftar ketahui gaib, posisinya. hadir gaib. Itu kan hadir gaib. Hadir itu artinya present, hadir, aktual. Kalau di kelas itu alpha. Ya, tapi orang yang punya absen, present dan absen. Absen itu bukan berarti dia musnah, hilang dari kenyataan. Dia tidak hadir di situ. Itu arti gaib sebetulnya. Jadi bukan berarti gaib itu tidak ada. Semua makna-makna ideal yang orang menyebutnya ideal sebagai lawan dari real, itu gaib. Kalau secara logika bahasa bisa ada mobil Ferrari di rumah saya tapi gaib. Itu karena tidak ada di depan kita maksudnya? Karena nggak ada di showroom. Ya itu makanya kan gaib kalau secara etimologi itu tidak hadir. Lawan dari hadir. Hadir gaib. Dulu kita masih kecil waktu sekolah, nggak ada kalimat alfa. Yang ada gaib. Gaib. Iya gaib. Gaib dan hadir. Sekarang aja mungkin sudah alfa. Tapi sebetulnya kalau kita bicara hadir lawannya gaib. Seperti present lawannya absent. Nah ini Bang Labib, kalau aku lihat Tan Malaka di zamannya itu, dia pasti melihatkan pergulatan antara kapitalisme dengan sosialisme yang dibangun, kita tahu notabene-nya dari sama-sama materialisme. Makanya Madilo kan dimulai dari materialisme. Iya. Nah, untuk melawan kolonialisme yang punya basis kapitalisme, makanya Tan Malaka menawarkan kubu ekstrim satunya untuk bisa masuk dalam pahaman sosialisme atau pemikiran kirinya Marx gitu, bahwa logikanya sama-sama logika positivistik atau logika materialisme. Cuma di situ ada aspek bahwa kita harus bersosial, kita harus berkomunal. Mungkin itu yang ditawarkan
tujuannya. Sehingga logika sebagai alternatif untuk karena musuhnya kita ini kapitalisme, maka kita juga harus punya logika lawannya yaitu sosialisme. Iya, kalau itu ya, dan dia apa ya, punya pengalaman bahwa yang disebut dengan mistika ini, hal-hal yang khurafat, itu justru entry masuknya bourgeoisme, kapitalisme. Makanya itu yang harus karena kebodohan itu disitulah tempat inkubasi kapitalisme. Makanya itu yang harus Itu yang dipukul disikat. dulu. Ya, memang jelas lah. Karena kapitalisme itu melakukan eksploitasi Karena biasanya apapun kan yang dari bisa kubu ekstrim, kalau kita mau tarik ke tengah, dia harus dilawan sama kubu ekstrimnya lagi. ekstrim yang lain ya. Nah, mistika pasti bukan itu yang kita yakin. Apalagi Tan Malaka Pasti orang religius juga. religius, pasti mistika yang ada di benak Tan Malaka berbeda dengan mistika yang dia maksud di situ. Tujuannya ya supaya orang memahami ada dua macam logika. Seolah-olah seperti kita kan bicara tentang logika pragmatisme, itu juga bagian dari logika. Padahal pragmatisme bukan logika, karena logika itu bicara tentang validitas. Pragmatisme melahirkan kalau di barat dikenal realisme. Realisme, orang menyebut Atau utilitarian. orang kalau benar itu berarti untung. Kalau salah berarti rugi. Banyak sampai kita pun berpikirnya begitu. Itu disebut logika utility. Ada logika validity. Padahal penggunaan kata logika utility, logika untung rugi ini bukan logika. Dia pseudo logika. Nah, begitu juga mistika. Kalau digunakan kata logika, ya faktanya ada orang yang menjadikan itu sebagai paradigma dia untuk bertindak. Mistika dalam pengertian apa? Mistika itu hal-hal yang tidak logis. Memang tidak logis. Kalau logika itu artinya logika scientific, orang bicara tentang sufi juga tidak logis. Kalau dasarnya logika itu Immanuel kan di sistem moralnya tuh ada moral deontologis, artinya yang biner, ada moral yang teleologis, kembalinya pada tujuan. Tujuan itu juga bisa masuk pada pragmatisme juga, bukan? Oke. Pragmatisme yang dimaksud oleh para pendiri seperti William James, seperti tokoh-tokoh John Stuart Mill. Pragmatisme di sini yang punya yang koheren dengan kapitalisme, yang dengan materialisme. Jadi sistem nilai. Termasuk jadi kalau realisme itu yang sangat rasional juga arahnya ke logika validitas juga. Iya, kalau kita bicara tentang apa ya? Realisme ini kan pandangan dunianya. Sistem nilainya diisi oleh positivisme. Dengan kita memberikan nilai keuntungan, kemudian keuntungan itu diperluas, ya tetap saja kembalinya kepada sesuatu yang bersifat bisa diukur, bisa dirasakan. Makanya kalau kebaikan itu apakah masuk nilai untung rugi? Kayaknya enggak masuk di situ. Kecuali kalau dia dimaknai bahwa untung itu baik, rugi itu buruk. Kalau menurut Bang Labib, bahwa pemisahan antara kapitalisme dan sosialisme ini dimulainya dari Hegel atau sebelum Hegel sudah terjadi? Itu sebetulnya setiap orang punya cara pandang yang sama. Itu mewakili cara berpikir manusia untuk ketika dia berusaha untuk mempertegas kehadirannya dalam sistem sosial, orang pasti berpikir untuk menguasai lebih banyak lagi area dominasinya. Dan itu yang akhirnya diformulasikan menjadi sebuah konsep kapitalisme. Karena di satu sisi mereka menyebut diri mereka rasionalisme, di sisi kubu yang lain kadang nggak mau sama, ini idealisme. Iya, itu sekedar untuk cara untuk menjelaskan bahwa realisme sudah dibatasi maknanya ada pada materialisme. Tidak ada yang mengaku materialisme secara deklarasi nggak mungkin. Tapi artinya reality is ya matter ini yang bisa kita tanpa mereka mengatakan bahwa mereka adalah penganut materialisme. Ada sih orang yang meyakini materialisme, tapi materialisme bukan sebagai pandangan dunia, sebagai pola perilaku. Makanya jangan cewek matre apa saja. Tapi materialisme sebagai pandangan dunia, orang mengakunya sebagai realisme. Makanya Tabatabai juga punya makna tentang realisme. Tapi realisme Tabatabai, realisme filosofis. Ya, bukan materialisme, bukan realisme yang sekarang sudah seolah-olah itu menjadi copyright mereka yang tidak meyakini metafisika. Nah, kalau kita ambil dialektis bahwa ada materialisme dan ada idealisme,
bagaimana proses sintesisnya supaya oke kita juga mengadaptasi bahwa materi ada memang gitu. Makanya Tapi nggak materialisme bisa jangan dilawan dengan anti materialisme, itu ah, salah. Karena materialisme kita nggak perlu mendikotomikan realitas material dan gaib. imaterial, sehingga imaterial dimasuk idealisme. Kita juga punya makna sendiri tentang idealisme. Tapi yang kita pahami bahwa ya eksistensi itu eksistensi dengan semua apa yang ada di dalamnya termasuk materi. Jadi kalau ada orang menolak materi itu nggak benar. Nah, kalau kita di filsafat Islam sebenarnya juga menerima materi, tapi dalam gradasi wujud yang paling rendah. Ya makanya eksistensi dengan semua apanya, Ah, termasuk tentang materi. Tapi kalau kan selama ini kalau orang anti materialisme itu berarti menolak semua materi. Ya nggak ada lah sebetulnya. nihilis. Ya nihilis, bagaimana dia menolak materialisme? Dia sendiri adalah materi. Jadi ketika kita menolak materialisme bukan berarti kita menolak eksistensi materi. Terlalu sederhana kalau kita menolak. Tapi menolak bahwa realitas itu only materi. Bahwa realitas itu hanya materi, itu yang kita tolak. Pembatasan realitas pada materi yang kita tolak. Tapi bahwa eksistensi materi dan materi itu penting, materi itu adalah proses awal terbentuknya alam ini, kita tidak nolak. Nah, Bang Labib sedikit, Bang Labib kalau kembali ke pemikiran Yunani, Aristoteles itu bilang ada materi dan ada forma. Nah, kalau Plato itu menerima bahwa dimulai dari forma baru melahirkan materi. Nah, sedangkan kalau dia dipisahkan berarti materi di sini juga awalnya non fisik sebenarnya. Ya, orang tidak menyebutnya materi lagi sekarang itu. Orang menyebutnya morph, Morphe. ya, atau hayula, hail, itu tidak punya bentuk. Dan itu bukan materi. Karena itu kapasitas atau potensi atau kapasitas lah orang menurutnya. Daya gitu. Daya, iya betul. Tidak berbentuk. Nah sekarang orang menyebut materi itu ketika dia sudah punya format. Artinya Sudah ada bentuknya. Setelah bergabungnya materi sama form itu yang disebut materi. Iya, makanya ada dua materi. Materi dalam filsafat metafisika dan materi dalam sains modern. Kalau materi dalam sains modern itulah yang oleh para filsuf metafisika disebut dengan body, raga, jisim. Sedangkan idealisme ambil form tanpa meter. Tanpa meter, karena memang tidak karena bagaimana sesuatu memiliki bentuknya, memiliki wujud aktualnya tanpa dia memiliki potensi. Tapi bukan berarti para filsuf Muslim juga semuanya bersepakat. Ada juga yang menolak. Ada yang menolak. Ada ragam-ragam mazhabnya lagi kan. Ada yang menolak. Ada yang menolak proses terbentuknya itu dari hayula, juga ada yang menolak. Itu. Artinya dari sesuatu. Kalau dia tidak punya sesuatu berarti segala sesuatu dimulai dari bentuk, bukan dari isi. Lebih dulu mana bentuk dan isi? Isi dulu. Kalau kita menganggap bentuk itu sebagai bentuk. Tapi kalau menganggap bentuk itu justru isi, nggak perlu isi. Nggak perlu. Nah, nyatanya pembagian ini hanya bersifat rasional. Karena begitu hadir dalam realitas, dia sudah berkemas. Dia sudah punya bentuknya. Nah coba Bang Labib, tadi kan bahwa logika materialisme atau logika formal lah kita bilang itu kan selalu pada pembagian dikotomis, bahwa kalau tidak A pasti B dan tidak boleh ada jalan tengah, atau orang Aristoteles itu mengkritiknya tidak boleh ada third argument. Sedangkan logika filsafat sering masuk kepada ranah-ranah itu kan Bang Labib. Ya itu yang menjadi kendala kita. Pengalaman saya ngajar filsafat metafisika. Orang datang memahami filsafat itu dengan makna yang sudah ada. Ya, filsafat yang menjadi perbincangan modern di perguruan tinggi, di lembaga-lembaga diskusi filsafat. Ketika masuk ke dalam kelas, dia tidak mendapatkan apa yang dia pahami tentang filsafat. Itu karena menganggap logika itu hanya itu. Komputernya udah diinstalnya Iya, itu. hanya itu. Logika itu perbandingan. Prinsipnya adalah logika. Logika apa? Logika identitas, kontradiksi, relasi, perbandingan yang akhirnya disimbolisasi dengan logika aritmatika, hitungan. Sehingga tidak ada pilihan tentang itu. Orang ketika memahami itu, dan memang nyatanya kita memulai pengalaman kita berinteraksi dari itu. Melihat segala sesuatu dengan membanding-bandingkan. Kita belajarnya itu. Dan memang kelahiran kita langsung kita memaknai
dengan indera kita menangkap keragaman. Sulit orang melihat sesuatu awalnya papan dulu kosong, lalu muncul satu persatu. Kita sulit. Kita lahir tiba-tiba mata kita melihat aneka warna, hidung kita menangkap aneka aroma, telinga kita menangkap aneka suara. Lalu dari situlah menurut kita ini ruangan sudah terisi gitu loh. Ya kita anggap nyata keragaman itulah awal Itulah realitas. eksistensi, itulah eksistensi, itulah realitas. Sehingga tidak ada sesuatu yang namanya satu simple, ya enggak ada. Yang ada kalau kita bicara realitas itu, dan dengan bekal itu kemudian kita hendak mengenalkan sesuatu yang sebelum keragaman. Itu orang sulit memahami. Karena semua terma, semua bahasa, semua kata, semua konsep ditujukan untuk itu. Nah, kita menggunakan kata, menggunakan konsep untuk menunjuk sesuatu yang bukan itu. Dan satu yang mewakili keragaman biasanya masuk dalam kategori universal di pikiran-pikiran kita. Pikiran kita. Makanya kalau Mula Sadra itu mempertegas segala sesuatu itu, ada jangan memulainya dari logika esensi. Karena pengetahuan kita itu basisnya adalah esensi, dan karena itu kita menganggap itulah eksistensi. Jadi eksistensi dan eksistensi itu sinonim menurut orang. Ya kan memang di filsafat secara umum gitu ya, ontologi itu membahas esensi. Iya. Ontos itu mengganji ada harusnya, tapi ada sebagai apa? Iya, itu yang dianggap oleh orang itulah eksistensi. Jadi sebenarnya eksistensi itu hanya bentukan pikiran untuk menandai realitas yang beragam ini. Untuk jadi bukan predikat atas realitas. Iya, bukan ada sesuatu di sana bernama eksistensi sebelum esensi masuk ke dalamnya. Nah, filsafat metafisika mengajak kita, Anda boleh dengan indera Anda menangkap entitas-entitas konkret yang berbeda-beda. Oke, itu juga kita lakukan. Persepsi indrawi dengan sensori kita menangkap. Oke. Kemudian akal kita mengabstraksi, melucuti sifat-sifat personal objek-objek ini yang partikular menjadi universal. Lalu kita membuat nama-nama besar, nama-nama universal untuk itu, yang kemudian kita ungkapkan dengan nama khusus untuk benda tertentu. Itu juga kita alami, kita lakukan. Dan sampai di situ orang menganggap kalau ada modal konkretnya, baru kita bisa membuat esensinya. Nah, kalau dia tidak ada modal konkretnya, dia tidak ada konsep abstraknya, sehingga abstrak diterima sebagai cara proses manusia menganalisis fakta konkret. Ini sedikit, bahwa konsep abstrak atau konsep universal itu tadi Bang Labi bilang melucuti sifat-sifat materinya sehingga menyisakan formanya saja. Iya. Nah, forma itu diambil dari luar, kan kalau di Mula Sadra bukannya dia adalah sesuatu yang hadir dari dalam diri. Sebelum itu. Nah, oke, setelah orang sudah, ini makanya ada kelanjutannya. Oke, kita menangkap fakta meja ini. Dari fakta meja ini, bukan meja yang lain. Proses mengenali mejanya itu yang kita sebut dengan kehadiran itu kan kontak langsung secara eksistensial itu sebelum episteme. Ini kita bicara episteme saja. Tetap dengan pendekatan episteme ini. Kemudian kita punya gambar utama tentang sebuah meja yang berlaku terhadap semua meja. Ini konsep, ini juga konsep. Karena kita lepaskan sisi partikularnya. Iya, sisi partikularnya, sisi aksidentalnya, hal-hal yang bisa kita lucuti supaya dia mengalami impersonalisasi. Oke. Sampai di sini orang ini proses kognisi ini berjalan. Nah, Mula Sadra mengajak, kamu jangan berhenti di situ. Kamu tidak akan menemukan sesuatu yang benar-benar mengawali eksistensi ini. Mengapa? Lihat dulu. Kamu kembali lagi ke realitas yang beragam, kamu pertanyakan. Mungkinkah sesuatu yang tiba-tiba bermacam-macam, tiba-tiba plural, tiba-tiba berbeda-beda, ataukah dia bermula dari sesuatu yang sebelumnya simple, satu, sama, integral, itu. Ini yang disebut dengan kita kembali kepada realitas sejati itu. Ini secara epistemologis, tapi mengoneksikan kita dengan sebuah kehadiran yang ternyata sebelum kita mengenali sesuatu dengan indera kita sudah punya pengalaman. Keterjadian itu. Baru di report, dijelaskan sebagai sebuah pengalaman epistemologis. Tapi itu sudah terjadi pada diri kita. Nah, saat dia masuk terus kita berikan justifikasi atau afirmasi sebagai meja ada. Pengetahuan kita ada itu pertama kali dari apa sih, Bang Labib? Ada itu konsep.
Tapi pengalaman kita tentang ada. Maksudnya konsep ada itu kita dapatkan dari mana sebenarnya? Pengalaman. Kita nggak mengalami ada sebagai barang namanya ada kan? Enggak, bukan barang. Makanya kita enggak akan pernah punya. Begitu kita ungkapkan, kita harus menggunakan terma-terma yang kita gunakan untuk makanya kita bedakan. Ini ada tidak boleh diperlakukan sebagaimana konsep-konsep yang selama ini kita produksi melalui korespondensi kita dengan fakta-fakta material. Khusus yang ini, tandai dengan apa? Bahwa itu sebetulnya menggambarkan pengalaman Anda sebelum Anda punya konsep apapun. Nah, makanya bahwa saat kita ingin mengembalikan kepada realitas, ternyata ada itu sesuatu yang mempertemukan segala sesuatu. Iya. Tetapi saat kita mengafirmasi sesuatu, gagasan ada itu sebelum kita mengkajinya kita telah miliki. Loh iya, makanya itu sudah terjadi sama kita. Buat apa kita mengatakan contoh rumah dan indah, rumah dan besar. Kalau kita lihat di kamus arti rumah itu sendiri, besar itu sendiri. Dua gagasan berbeda. Berbeda, nggak ada hubungannya sama sekali. Lalu kita tiba-tiba mengtautkannya atas dasar apa? Nah, kenapa? Apa yang menghubungkan antara besar dan rumah? Apa yang menghubungkan subjek dan predikat? Sementara predikat punya arti sendiri, subjek punya arti sendiri. Itu karena kesadaran kita yang sudah terkikis. Bahwa kita menggunakannya dengan kata is. Predikasi. Copula itu menandakan kesadaran kita yang sudah tertumpuk oleh konsep-konsep. Iya, padahal ini yang pertama. Yang kalau tanpa itu logika saintifik pun tidak bisa dibangun. Bahkan menurut Wittgenstein itulah bahan utama proposisi. Iya, proposisi. Makanya Saudara menggunakan ini sebagai cara bahwa ada sebuah rahasia terbentuknya predikasi dalam proposisi. Apa? Copula. Yang dia tidak terlihat. Kalau kita lihat dalam sebuah pernyataan yang ada adalah subjek dan predikat. Tapi subjek dan predikat ini bisa saja kita susun, tapi dia tidak akan punya arti apapun. Mulai saja juga melahirkan ide tentang eksistensi kopulatif itu dari bentuk proposisi. Iya. Dari logika juga sebenarnya. Dari logika. Tapi analogi ini. Bahwa ada sesuatu yang dia mau tidak mau alasan kita untuk menyusun sebuah proposisi kita gunakan untuk itu. Yang kalau bukan karena itu kita tidak akan pernah punya bahasa. Bahkan. Tapi kita tidak sadar. Mengapa? Karena kesadaran kita itu kan adalah kesadaran tingkat awal. Lainnya itu sebetulnya bukan kesadaran, itu pengetahuan itu sudah sangat otomatis sehingga hilang. Seolah-olah kita semuanya mulainya dari biner. Padahal biner ini tidak akan punya kita konsep tentang perbandingan kalau semuanya tidak mulai dari satu. Makanya kalau kita bicara ikut logika eksistensi, 1 ditambah 1 mestinya bukan 2. Satu lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 1 sama, karena 1 semua itu adalah 1. Karena 1 bukan bilangan. Bukan bilangan. Iya, bukan bilangan. Bisa kita asumsikan sebagai bilangan untuk menandai. Tapi sebetulnya 1 itu adalah sebuah eksistensi. Makanya dalam filsafat 1, 2 sampai 9 nggak ada. 1 dan ada itu sinonim. Iya, pengetahuan kita tentang 1 itu juga bukan kita indera dari luar. Iya, enggak bisa kita. Kita itu dari awal. Bukan 1 sebagai angka ya. Bukan bentuk 1. Nah, bukan bentuk 1, bukan 1 sebagai lawan dari 2. Gagasan tentang kuantifikasi lah. Iya, artinya itu tidak ada logikanya gitu loh. Kalau kita bicara tentang logika, ya logika itu memposisikan 1 sebagai satuan. Aksioma pikiran pertama kali. Ya mungkin orang tidak mengakui itu sebagai aksioma ya, karena aksioma itu sudah dimulai dari konsep proposisi yang karena ini bukan konsep. Sebelum konsep dia nggak perlu berpikir. Jadi tidak bisa dimasukkan di aksioma karena aksioma itu bahan bakunya adalah konsep. Ini yang disebut huduri. Ya. Tapi ketika kita ungkapkan tidak huduri. Tetap saja yang kita bicarakan ini adalah konsep. Bahan kita dari tadi ngobrol eksistensi itu konsep. Itu yang membuat kita sulit untuk keluar dari eksistensi sebagai eksistensi. Dan memang tidak mudah. Nah ini Bang Labib mungkin terakhir. Menurut Bang Labib di antara filsuf-filsuf barat, Tan Malaka ini bisa berjajar nggak dengan pikiran-pikirannya para filsuf, atau menurut Bang Labib belum? Kita kan bukan juri penilai, tapi menurut kita harus dengan kebanggaan kita lah. Kita harus longgar lah memberikan makna filosof itu harus longgar, karena
tidak semua filosof itu berarti membangun sebuah ide baru. Karena kalau kita telusuri sebenarnya tidak ada ide baru. Semua itu Dialektis. semuanya punya unsur. Karena ini proses kita melihatnya bukan pada person. Ini semua proses perkembangan peradaban manusia. Jadi banyak filosof juga tidak punya gagasan baru. Itu Bertrand Russell Ya, sejarah filsafat. menulis buku filsafat. Akhirnya orang menyebutnya Filosof. filosof. Jadi tidak harus punya kontribusi yang membangun sebuah gagasan paradigma yang akhirnya berlaku, bisa diterapkan, bisa menyadarkan orang, itu filosof. Membangun kesadaran kolektif. Iya, itu filosof. Jadi Tan Malaka filosof, mungkin yang paling filosof. Kalau kita harus membuat satu urutan, siapa paling filosof yang gagasan bisa hidup? Dia memang tidak punya gagasan tentang dialektika sendiri. Materialisme sendiri bukan ciptaan dia. Logika juga bukan ciptaan dia. Tapi menggabungkannya sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat zaman ini dan yang akan datang, perlawanan terhadap hegemoni, terhadap kapitalisme, menurut saya sudah filosof. Dan apalagi dia hidup secara filosofis. Hidup secara filosofis sudah dengan semua derita-deritanya. Iya, filosof. Oke, terima kasih Bang Labib. Oke, teman-teman. Next kita lanjut lagi pembahasan tentang filsafat lebih mendalam. Terima kasih yang udah nyimak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.